Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSA Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya yang berjudul Metode Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis yang bermata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Metode. Apa sih itu metode? Secara etimologi, metode berasal dari dua kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos. Secara harfiah berarti pengejaran, pengetahuan, penyelidikan, cara penuntutan penyelidikan atau sistem semacam itu. Secara terminologi yaitu metode sebagai prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan. Suatu teknik mengetahui yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan. Menurut istilah dari beberapa tokoh, pada tahun 1968 dari ahli tokoh Herbert Bisnom, yaitu teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima secara sama dalam sebuah praktek. Pada tahun 1990, ahli tokoh Hidayat, yaitu metode adalah jalan atau cara dalam sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Pada tahun 1975, dari ahli tokoh Maxiporin, sebuah orientasi aktivitas yang mengarah pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas nyata. Pada tahun 2008, dari ahli tokoh Sri Anita, metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai sesuatu. Pada tahun 2010, yaitu Hamid Darmadi, metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dan pada tahun 2012, yaitu dari ahli tokoh Heri Rahyubi, yaitu metode adalah suatu model cara yang dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Pendidikan Islam menurut para ahli tokoh. Ahli tokoh Ibnu Khaldun berpendapat bahwa suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran, melainkan suatu proses di mana manusia secara sadar menangkap menyerap dari segi keagamaan, akhlak, kemasyarakatan, dan sosial. Dari Ibnu Taimiyah, suatu ilmu yang bermanfaat yang berasaskan bagi kehidupan yang cerdas dan unggul yang disertai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ahli tokoh Hasyim Asy'ari yaitu berpendapat suatu niat dan amal yang disertai dan didasari oleh etika dan pendidikan dan dalam berorientasi pada pengalaman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari ahli tokoh Al-Ghazali yaitu berpendapat suatu sarana bagi pembentukan manusia yang mampu mengenal Tuhan dan berbakti kepadanya. Apa sih itu perspektif filosofis? Perspektif sendiri ialah konteks sebuah sistem persepsi visual yang dibuat sesuai dengan pandangan mata oleh manusia, yakni sebuah gambar yang dibuat sedemikian rupa agar terbentuk suatu objek atau gambar. Sedangkan filsafat sendiri ialah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas akal budi. Jadi, filosofi perspektif ialah mengajak kita semua untuk menyadari bahwasannya segala yang kita miliki atau pemikiran, barang, dan sebagainya selalu dalam jumlah dan kualitas yang terbatas.
Karakteristik metode pendidikan Islam. Konsekuensi dari karakteristik pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 1. Yaitu penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yaitu penekanan pada nilai-nilai akhlak. 3. Yaitu pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam suatu pengabdian. Yang keempat, yaitu pengalaman ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia. Menurut Asy-Syaibani, keterkaitan metode dengan berbagai faktor yang mendasari aplikasi metode dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu metode mengajar yang berdasar pada alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, yaitu metode yang berdasar pada tujuan murid. Yang ketiga, yaitu metode yang berdasar pada penyusun bidang studi. Yang keempat, yaitu metode yang berdasar pada hubungan timbal balik antara guru dan murid. Yang kelima, yaitu metode berdasar pada tujuan yang dituju oleh pendidik. Yang keenam, yaitu metode yang berdasar pada timbal balik antara murid. Selanjutnya, metode-metode pendidikan Islam. Metode yang diisyaratkan dalam Al-Quran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada metode teladan, yaitu metode yang paling berpengaruh dalam mendidik peserta didik, khususnya dalam hal pembentukan kepribadian. Yang kedua, yaitu metode ceramah, yang merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, yaitu ada metode nasihat, yaitu merupakan penyampaian kata-kata yang menyentuh hati dan disertai dengan keteladanan. Yang keempat, yaitu metode diskusi, metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah atau bisa disebut dengan problem solving. Yang kelima, yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan ialah sebuah cara yang bisa dilakukan buat membiasakan murid berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang keenam, yaitu metode targhib dan tarhib. Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan, sementara tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yaitu metode perumpamaan, merupakan suatu cara penyajian bahan pembelajaran pada anak didik menggunakan perumpamaan supaya siswa lebih mudah memahaminya. Yang ke-8, yaitu metode eksperimen, suatu metode mengajar yang melibatkan siswa buat melakukan percobaan-percobaan pada mata pelajaran. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali, yaitu dalam hal mendidik, Al-Ghazali mengambil sistem yang berasaskan keseimbangan antar kemampuan rasional dan kekuasaan Tuhan, antara kemampuan penalaran dan pengalaman mistik yang memberikan ruang kerja bagi akal, serta keseimbangan antara berpikir deduktif, logis, dan pengalaman empiris manusia. Bagi Al-Ghazali, anak didik diharapkan menjadi manusia yang sempurna, yang mampu mengintegrasikan kemampuan rasional dan kekuasaan Tuhan, sehingga ia tumbuh berkembang menjadi manusia yang kritis sekalipun spiritualis. Selain menjadi manusia yang berwawasan luas tentang pengembangan kehidupan dunia, anak didik di dalam pendidikan Islam dicita-citakan pula manusia sebagai manusia yang spiritualis dan dekat dengan Tuhan. Atas dasar pandangan Al-Ghazali yang bercocok empiris, maka
tergambarlah metode pendidikan yang diinginkannya. Di antaranya lebih menekankan pada perbaikan sikap dan tingkah laku para pendidik dalam mendidik. Seseorang guru atau tenaga pendidik bukan semata berkewajiban mentransformasi keilmuan, melainkan juga membimbing perkembangan akhlak dan spiritualis anak. Metode pendidikan Islam tidak berhenti membicarakan langkah yang terbatas, menularkan teori-teori pengetahuan, melainkan juga bagaimana anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhasil, metode pendidikan Islam harus memperhatikan semua aspek kepribadian anak didik. Jadi, Al-Ghazali lebih fokus pada metode integrasi dan moralitas. Dari kesimpulan materi ini, yaitu metode adalah jalan atau cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk dapat sampai kepada tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, metode pendidikan Islam adalah jalan atau cara yang digunakan para pendidik untuk mengantarkan anak didiknya ke arah kesempurnaan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, terdapat beberapa metode pengajaran dan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Untuk memilih dan menetapkan penggunaan suatu metode dalam pembelajaran memerlukan memperhatikan dasar umum yang menjadi landasan penggunaan metode. Para tokoh pendidikan juga memilih salah satu metode yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton esensi PPT dari saya. Saya Nurul Laili, turut undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.